Aku akan memberitahumu sesuatu yang akan membuat perut siapapun yang punya secuil rasa malu mual. Selama 10 tahun hidupku, manusia yang paling aku cintai di dunia ini, orang yang aku rawat dengan begitu penuh perhatian, orang yang aku lahirkan ke dunia ini dengan rasa sakit dan bahagia, orang yang sama ini memperkosaku setiap hari sementara aku terbaring lumpuh, tidak bisa menggerakkan lengan kiri untuk membela diri. Anakku sendiri memperkosaku selama 1 dekade penuh. Dan bagian yang paling buruk adalah dia melakukannya sambil berpura-pura peduli padaku. Mungkin terdengar seperti adegan dari film horor, tetapi ini terjadi tepat di sini, di Savannah, Georgia, di rumahku sendiri, di bawah atap yang sama tempat aku membesarkannya, berpikir aku membesarkan seorang pria baik. Namaku Eleanor Bennett. Aku berusia 72 tahun dan tinggal di Savannah, Georgia. Orang-orang yang melihatku hari ini menjual ramuan obat di pasar petani Forsyth dengan toko kecilku yang penuh tanaman penyembuh, berbicara dengan orang, memberi saran tentang teh dan obat-obatan, tidak bisa membayangkan neraka yang pernah kujalani. Orang-orang mengenalku sebagai Miss Ellie of the Herbs, wanita yang selalu tersenyum dan memberikan kata-kata penghiburan bagi mereka yang menderita. Tetapi di balik senyum itu ada cerita yang kuberikan waktu lama tersembunyi sampai aku memutuskan aku tidak bisa diam lagi. Sebelum aku melanjutkan cerita berat ini, tuliskan di kolom komentar siapa namamu dan dari mana kamu mendengarkan. Aku ingin tahu siapa orang-orang berani yang punya nyali untuk mendengar kebenaran hidup yang mentah. Karena cerita yang akan kuceritakan ini bukan untuk sembarang orang. Ini adalah cerita yang akan memengaruhimu dengan cara yang mungkin tak pernah kamu duga. Tetapi aku harus menceritakannya karena aku tahu ada wanita lain di luar sana yang mengalami apa yang kulalui. Dan mungkin keberanianku akan memberi mereka keberanian juga. Setiap kata yang kukatakan di sini adalah benar. Setiap detail benar-benar terjadi, dan jika kamu bertahan sampai akhir, kamu akan mengerti mengapa butuh waktu lama bagiku untuk punya keberanian membicarakannya. Hidupku dulu bukan hanya tentang tanaman dan obat alami. Aku bekerja di pabrik tekstil di Savannah, menjahit sepanjang hari, mencari nafkah untuk membesarkan anakku seorang diri. Pabrik itu berada di distrik industri, bangunan besar dan bising tempat ratusan wanita menghabiskan hari mereka membungkuk di atas mesin jahit, membuat pakaian yang tidak akan pernah bisa kami beli untuk diri sendiri. Ayah junior meninggalkanku ketika mengetahui aku hamil. Dia berkata tidak ingin bertanggung jawab, terlalu muda untuk menjadi ayah. Dia adalah anak tampan dari keluarga baik yang memenuhi kepalaku dengan janji-janji dan menghilang ketika melihat permainan menjadi serius. Aku baru berusia 19 tahun saat junior lahir, tapi aku memutuskan akan membesarkan anak itu dengan banyak cinta dan memberinya semua yang tidak kumiliki saat kecil. Ibuku sendiri meninggal ketika aku masih kecil. Ayahku seorang pria keras yang tidak tahu cara menunjukkan kasih sayang. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa anakku akan berbeda. Dia akan tumbuh tahu bahwa dia dicintai dan akan punya semua kesempatan yang tidak pernah kumiliki. Melihat kembali, aku rasa justru cinta berlebihan inilah yang akhirnya membuatnya manja, membuatnya berpikir dia bisa melakukan apa saja padaku. Aku bekerja seperti wanita terkutuk lebih dari 20 tahun di pabrik itu. Aku bangun jam 5 pagi, menyiapkan sarapan, menyiapkan makan siang untuk junior saat pulang sekolah, naik 2 bus untuk sampai ke pabrik sebelum jam 7. Pabrik itu panas, pengap, penuh kain, debu, dan bahan kimia. Aku menghabiskan sepanjang hari membungkuk di atas mesin jahit, melakukan hal yang sama ribuan kali setiap hari. Pekerjaan itu membuat punggungku sakit, mata lelah, jari-jari kaku karena menekan mesin. Aku pulang jam 6 sore, sangat lelah, tetapi masih harus menyiapkan makan malam, membantu junior mengerjakan PR, mencuci pakaian, membersihkan rumah,
menyiapkan semuanya untuk hari berikutnya. Rutinitas itu menghancurkanku dari dalam. Tapi aku bertahan, memikirkan masa depan anakku. Saat akhir pekan, ketika aku tidak mencuci pakaian atau membersihkan rumah, aku mengajaknya ke taman, membeli es krim, mencoba memberinya masa kecil yang tidak pernah kumiliki. Aku menabung setiap sen untuk membeli perlengkapan sekolah, pakaian bagus, sepatu baru saat kakinya bertambah besar. Junior adalah anak yang penuh kasih sayang. Setidaknya begitu yang kukira saat itu. Dia membantuku di rumah, menyapu halaman, membuang sampah, mengatakan dia mencintaiku, berkata bahwa ketika dewasa, dia akan merawatku. Kata-kata itu memberiku kekuatan untuk terus bekerja keras setiap hari. Aku bermimpi tentang hari ketika dia lulus, mendapatkan pekerjaan bagus, dan kami bisa hidup lebih tenang. Tidak pernah terlintas di pikiranku bahwa di dalam anak laki-laki yang kubesarkan dengan begitu banyak pengorbanan itu, monster sedang tumbuh, bahwa semua kasih sayang yang kuberikan padanya ditafsirkan dengan cara yang sakit. Di sekolah, Junior selalu menjadi murid rata-rata. Dia bukan yang terbaik, tetapi juga tidak membuat masalah bagi guru. Dia pendiam, patuh, mengerjakan tugas tanpa mengeluh. Aku datang ke semua pertemuan orang tua guru, berbicara dengan guru, selalu mendengar bahwa dia anak sopan dan hormat. Tidak ada yang pernah mengeluh tentangnya. Dia tidak pernah punya masalah perilaku. Jadi aku merasa tenang, berpikir aku membesarkannya dengan benar, bahwa aku berada di jalur yang tepat. Saat dia berusia 18 tahun, aku mulai melihat perubahan aneh pada perilakunya. Pertama, tatapannya. Dia menatapku dengan cara berbeda, terutama saat aku berganti pakaian atau keluar dari kamar mandi. Tatapan itu lama dan membuatku tidak nyaman, tapi aku mencoba mengabaikannya. Kadang aku merasa seperti dia mengawasiku saat aku di kamar atau kamar mandi. Tetapi ketika aku mengecek, dia jauh menonton TV atau bermain ponsel. Aku pikir itu cuma hayalanku, bahwa aku menjadi paranoid karena terlalu banyak bekerja. Dia juga mulai lebih lengket padaku, lebih sayang dengan cara yang tidak normal antara ibu dan anak dewasa. Dia ingin memelukku sepanjang waktu, memberiku ciuman di pipi yang lebih lama dari biasanya. Selalu mencari alasan untuk bersandar padaku, menyentuhku. Saat aku di dapur memasak, dia datang dari belakang memelukku, menekan tubuhnya ke tubuhku dengan cara yang aneh. Saat aku mengeluh, dia tertawa dan bilang itu hanya kasih sayang, bahwa dia bahkan tidak bisa memeluk ibunya sendiri. Aku mencoba memegang meja mesin jahit, tapi aku tidak bisa. Hal terakhir yang kuingat adalah jatuh dari kursi, mendengar suara mesin-mesin lain berhenti, para wanita berteriak, berlari ke arahku. Setelah itu, total blackout. Aku berada di pabrik, di mesin jahit biasanya, menyelesaikan sekelompok pakaian wanita yang harus dikirim sebelum makan siang. Tiba-tiba, aku merasakan sakit luar biasa di kepalaku, seolah seseorang memukulku dengan palu. Penglihatanku menggelap. Aku merasa lantai berputar, dan hal terakhir yang kuingat adalah jatuh dari kursi. Saat aku terbangun, aku berada di rumah sakit dengan banyak mesin yang terhubung padaku. Dokter menjelaskan bahwa aku mengalami stroke, pendarahan otak. Dia bilang aku masih terlalu muda untuk ini, biasanya terjadi pada orang tua, tapi stres dari pekerjaan dan hidup sangat berkontribusi. Sisi kiri tubuhku lumpuh total. Aku tidak bisa menggerakkan lengan atau kakiku dengan baik. Saat itulah hidupku berubah menjadi neraka lengkap. Aku membutuhkan bantuan untuk segalanya. Mandi, berpakaian, ke kamar mandi, makan. Junior, yang saat itu berusia 22 tahun, menawarkan diri untuk merawatku.
Dia berkata akan meninggalkan segalanya, mengabdikan hidupnya untuk merawatku karena aku telah mengabdikan seluruh hidupku untuk merawatnya. Saat itu, aku terharu oleh dedikasinya. Hari-hari pertama di rumah berjalan normal. Dia membantuku dengan perawatan, membawaku ke kamar mandi, memberi makan, membantuku mandi. Aku merasa bersyukur memiliki anak yang begitu perhatian. Tapi kemudian perubahan mulai muncul. Pertama, dia bilang tidak bisa membiarkan orang lain merawatku karena hanya dia yang tahu caranya dengan benar. Dia mengusir wanita yang diatur oleh pekerja sosial untuk membantuku beberapa jam sehari. Martha adalah wanita berusia 50-an, sangat perhatian, datang 3 kali seminggu untuk memandiku dan melakukan terapi fisik dasar. Dia punya pengalaman merawat orang yang stroke, tahu cara menangani kelumpuhan, bersikap lembut dan sopan. Tapi Junior mulai mencari-cari kesalahan padanya. Dia bilang Martha ceroboh, tidak melakukan semuanya dengan benar, menyakitiku saat latihan. Dia membuat begitu banyak keluhan sampai wanita malang itu akhirnya berhenti bekerja. Setelah itu, dia mulai bilang aku sangat kotor, butuh mandi lebih lama. Dia harus membersihkanku lebih teliti karena tidak ada yang lain yang mau melakukannya dengan perhatian yang cukup. Mandi yang biasanya 10 menit dengan Martha mulai berlangsung lebih dari 1 jam dengannya. Dia bilang orang lumpuh menumpuk kotoran di tempat yang orang normal bahkan tidak bisa bayangkan. Jika tidak dibersihkan dengan baik, bisa menyebabkan infeksi serius. Aku bahkan bisa mati jika tidak punya kebersihan yang memadai. Tangan-tangannya mulai linger lebih lama di bagian tubuh tertentu, terutama di payudara dan area intimku, selalu dengan alasan membersihkan secara menyeluruh. Saat aku mengeluh itu tidak benar, tidak perlu memakan waktu lama, dia bilang begitulah caranya, bahwa orang yang tidak bisa bergerak dengan baik harus dibersihkan lebih teliti, bahwa aku tidak mengerti apa-apa tentang perawatan medis. Dia bilang sudah meneliti di internet tentang kebersihan untuk orang yang terbaring di tempat tidur, bahwa situs-situs khusus menyarankan pembersihan teliti, bahwa aku harus bersyukur dia punya kesabaran melakukan itu. Aku mencoba berargumen, tapi dia selalu punya jawaban siap, selalu pembenaran medis untuk setiap hal menjijikan yang dilakukannya. Aku mulai sadar ada yang sangat salah ketika dia mulai menyentuhku dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan membersihkan. Sentuhannya lama, sentuhannya membuatku merasa jijik dan takut sekaligus. Dia mengelus payudaraku, membuat gerakan melingkar, bilang dia memeriksa tidak ada benjolan, bahwa wanita lumpuh berisiko lebih tinggi terkena kanker karena sirkulasi buruk. Dia menyentuh area intimku dengan jarinya, memasukkannya ke tempat yang tidak seharusnya, selalu bilang dia membersihkan sekresi, memeriksa apakah tidak ada infeksi. Tapi aku bergantung padanya untuk segalanya, tidak bisa bahkan bangun dari tempat tidur sendiri. Apa yang bisa kulakukan? Sisi kiriku benar-benar lumpuh. Aku bahkan tidak bisa menolaknya dengan tangan kanan karena tidak punya kekuatan. Rasanya seperti terperangkap dalam tubuh sendiri, melihat dan merasakan semuanya terjadi padaku, tapi tidak bisa bereaksi. Rasa tidak berdaya itu membuat putus asa. Membuatku panik. Tapi berteriak tidak ada gunanya karena tidak ada yang mendengar. Situasinya makin memburuk secara bertahap sehingga aku mulai mempertanyakan apakah aku gila atau ini benar-benar terjadi. Dia mulai mengontrol segalanya dalam hidupku. Kunjungan yang bisa kuterima, obat-obatan yang kumakan, makanan yang kumakan, program TV yang kutonton. Dia bilang itu demi kebaikanku, bahwa dia tahu lebih baik daripada siapapun apa yang kubutuhkan, bahwa sebagai perawat utama, dia bertanggung jawab atas semua keputusan terkait kesehatan dan kesejahteraanku. Dia mengisolasi kami dari dunia sepenuhnya. Dia bahkan tidak membiarkan tetangga datang melihatku. Ketika seseorang muncul di pintu,
dia akan menjawab dan bilang aku sedang tidur atau sakit atau dokter menyarankan istirahat total. Dia selalu membuat alasan berbeda untuk menjauhkan orang. Seiring waktu, semua orang berhenti datang, percaya bahwa aku benar-benar perlu isolasi untuk pulih. Dan penyalahgunaan terus meningkat hari demi hari sampai mencapai titik yang bahkan tidak bisa dibayangkan apa yang bisa dilakukan monster ini. Tapi tunggu, sebelum langsung ke akhir cerita mengerikan ini, aku harus memulai dari awal hidupku. Karena jika tidak, kalian tidak akan mengerti bagaimana seorang anak bisa berubah menjadi monster seperti ini. Bagaimana orang yang kau besarkan dengan begitu banyak cinta bisa berubah menjadi makhluk kejam. Setelah aku keluar dari rumah sakit, sepenuhnya bergantung padanya untuk segalanya, saat itulah mimpi buruk yang sebenarnya dimulai. Apa yang kupikir sebagai perhatian dari seorang anak yang berdedikasi berubah menjadi hal paling menjijikan yang bisa dialami seorang ibu dalam hidup. Seolah dia telah menunggu bertahun-tahun untuk kesempatan itu, seolah kelumpuhanku adalah apa yang dia inginkan. Pada minggu-minggu pertama di rumah ketika aku masih menyesuaikan diri dengan kenyataan baru tidak bisa bergerak dengan baik, dia bilang perlu memeriksa setiap hari untuk memastikan aku tidak terkena luka baring karena terlalu lama berbaring. Dia bilang sudah meneliti di internet tentang perawatan untuk orang yang terbaring di tempat tidur dan bahwa orang yang lama di tempat tidur bisa mengalami luka mengerikan jika tidak dirawat dengan baik. Dia bahkan menunjukkan beberapa foto mengerikan luka baring yang terinfeksi yang dicetaknya. Dia bilang itu bisa terjadi padaku jika tidak dirawat dengan benar. Aku mempercayainya, kan? Dia anakku, satu-satunya orang yang kumiliki di dunia. Kenapa aku meragukannya? Dia tampak begitu peduli, begitu berdedikasi. Berbicara dengan otoritas tentang risiko medis yang kualami. Tapi pemeriksaan itu mulai berlangsung lebih lama dan tangan-tangannya mulai pergi ke tempat yang tidak ada hubungannya dengan perawatan luka. Dia memeriksa setiap inci tubuhku, bilang harus memeriksa semuanya, bahwa luka bisa muncul di mana saja. Dia mulai bilang payudaraku terlihat berbeda, tampak bengkak, bahwa dia harus memijat untuk meningkatkan sirkulasi darah. Dia bilang telah membaca di situs khusus bahwa wanita yang lama di tempat tidur bisa punya masalah sirkulasi payudara, dan pijat penting untuk menghindari komplikasi serius. Tangannya berlama-lama di sana, menekan, bergerak, membuat gerakan yang meninggalkan perasaan mengerikan di perutku, campuran jijik, takut, dan bingung. Ketika aku bilang itu menyakitkan atau aku tidak suka, dia menjawab begitu memang, bahwa awalnya selalu mengganggu, tapi kemudian tubuh terbiasa dan bahkan membaik. Dia bilang aku tidak boleh egois, bahwa dia mengorbankan waktunya untuk merawatku, bahwa aku harus bekerja sama dengan perawatan jika ingin pulih. Dia mengatakannya dengan keyakinan yang membuatku meragukan perasaanku sendiri, membuatku berpikir mungkin aku salah menafsirkan sentuhan itu. Insiden nyata pertama, yang menandai awal penyalahgunaan lebih serius, terjadi saat mandi pada Kamis sore. Dia bilang aku sangat kotor di bagian bawah dan perlu dibersihkan dengan benar atau aku akan terkena infeksi saluran kemih yang mengerikan yang bisa membunuhku. Dia mulai menyentuhku dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan membersihkan. Memasukkan jarinya ke tempat yang seharusnya tidak, sambil bilang dia sedang menghilangkan kotoran yang menumpuk yang tidak bisa kubersihkan sendiri karena kelumpuhan. Aku mencoba menutup kakiku, menggunakan semua kekuatan di sisi kanan tubuhku untuk melindungi diri. Tapi dia memegangku erat dan berbicara dengan suara palsu yang penuh kasih sayang. Ibu, santai saja. Aku anakmu. Tidak ada yang salah dengan ini. Kau dulu memandiku sepanjang hidupku saat aku kecil, membersihkan pantatku, mengajariku tentang kebersihan. Sekarang giliran aku merawatmu. Perbandingan itu absurd, menjijikan.
Tapi dia berbicara dengan wajar sehingga sesaat membuatku bertanya-tanya apakah aku terlalu berlebihan. Dari situ, mandi berubah menjadi siksaan nyata. Sesi-sesi horor yang aku tahu akan terjadi setiap hari dan yang tidak bisa kuhindari. Dia menghabiskan lebih dari 1 jam untuk membersihkanku selalu dengan alasan menjijikan tentang kebersihan dan kesehatan. Dia bilang wanita lumpuh membutuhkan perawatan khusus, bahwa aku tidak mengerti apapun tentang medis, bahwa dia telah meneliti semuanya di internet dan tahu persis apa yang dia lakukan. Dan aku di sana tidak bisa bergerak dengan benar, bergantung padanya untuk segalanya tanpa cara untuk melawan atau melarikan diri. Rasanya putus asa yang tak bisa kujelaskan. Campuran antara ketakutan, jijik, dan ketidakberdayaan. Kemudian mulai sentuhan yang dia sebut medis, selalu dengan alasan bahwa itu perawatan kesehatan. Dia bilang harus memijat perutku setiap hari agar ususku bekerja dengan baik. Orang lumpuh punya masalah sembelit dan hanya pijat perut yang menyelesaikannya. Jika dia tidak melakukannya, aku bisa mengalami penyumbatan usus dan mati. Tapi pijatannya aneh. Dimulai di perut tapi terus turun ke tempat yang tidak ada hubungannya dengan usus. Ketika aku mengeluh, dia marah dan berteriak, "Ibu, mau sembuh atau tidak? Mau mati karena infeksi? Aku di sini mencoba menyelamatkanmu dan kau terus mengeluh." Manipulasi psikologis adalah yang terburuk. Lebih buruk dari penyalahgunaan fisik. Dia mengulang frasa yang sama setiap hari seperti mantra yang menghancurkanku dari dalam. "Ibu, kau bergantung padaku untuk segalanya. Kalau aku tidak ada, siapa yang akan merawatmu? Siapa yang akan memberimu makan? Membawamu ke kamar mandi? Memberi obat? Siapa yang sabar dengan?" Dia mengatakannya sambil menyentuhku dengan tidak pantas. Seolah itu hal paling normal di dunia, seolah aku harus bersyukur dia ada, seolah dia mengorbankan diri untukku. Dia bilang aku beban bagi orang lain, hanya dia yang punya kesabaran merawat orang sepertiku. Kalau dia meninggalkanku, aku akan membusuk di panti jompo mengerikan di mana tidak ada yang peduli padaku. Dia melukiskan gambaran yang begitu mengerikan tentang situasiku sehingga aku takut hanya dengan memikirkannya. Meski tahu apa yang dia lakukan padaku salah. Ini adalah siklus sakit antara ketergantungan dan ketakutan. Ketika aku mencoba lebih melawan, mengeluh lebih keras, atau mendorongnya dengan tangan yang masih bisa bergerak, dia mulai menggunakan ancaman halus tapi efektif. Dia berbicara dengan suara tenang dan terkendali. "Ibu, siapa yang akan percaya orang lumpuh melawan aku? Semua orang di lingkungan ini, di seluruh kota, mengenalku sebagai anak yang berdedikasi yang meninggalkan segalanya untuk merawat ibunya yang sakit. Kalau kau mulai membuat kebohongan tentangku, mereka akan pikir kau gila karena stroke dan delusi." Kata-kata itu menusukku seperti pisau karena aku tahu dia benar. Siapa yang akan percaya padaku melawannya? Dia mulai mengontrol segalanya dalam hidupku, setiap detail rutinitasku. Dia tidak lagi membiarkan siapapun masuk rumah, bahkan tetangga yang kadang datang. Saat Mrs. Johnson dari rumah sebelah datang bertanya bagaimana keadaanku, dia menjawab aku sedang tidur karena obat kuat. Dokter menyarankan istirahat total, kunjungan membuatku gelisah dan menghambat pemulihan. Wanita malang itu pergi khawatir, pikirnya membantu dengan tidak menggangguku. Dia bilang semua orang bahwa aku sangat lemah, dokter menyarankan istirahat total, kunjungan mengganggu pemulihan. Dia mengisolasi kami sepenuhnya. Aku tidak punya kontak dengan siapapun selain dia. Ancaman menjadi lebih jelas. Dia bilang kalau aku memberitahu siapapun, dia akan memasukkanku ke panti jompo dan bilang aku demensia karena stroke. Dia bilang kenal orang yang bekerja di tempat itu dan aku akan membusuk di sana, disiksa orang asing,
makan makanan buruk tanpa ada yang membela. Gambaran itu begitu mengerikan, aku ketakutan hanya memikirkannya. Kemudian datang hari dia memutuskan merawat kebutuhan intimku dengan cara yang tak akan pernah kulupakan. Dia bilang aku terlalu lama tidak rileks dan itu buruk bagi kesehatan wanita manapun, terutama orang lumpuh. Dia bilang sudah meneliti dan dokter merekomendasikan latihan khusus untuk wanita seperti aku. Ketika aku mengerti maksudnya, aku mencoba berteriak, tapi dia menutup mulutku dan bilang, "Tidak ada yang akan dengar juga, Bu. Dan kalau dengar pun, mereka akan pikir kau menjerit kesakitan karena kelumpuhan." Sejak hari itu, hidupku berubah menjadi neraka lengkap. Dia menetapkan rutinitas mengerikan. Pagi, mandi dengan sentuhan menjijikan. Siang, terapi fisik yang dia ciptakan, termasuk menyentuh seluruh tubuhku. Malam, perawatan khusus yang membuatku syok. Semua selalu dengan alasan kesehatan dan medis seolah itu kebaikan untukku. Saat ganti popok karena kelumpuhan, dia menghabiskan waktu absurd membersihkanku, selalu menyentuh tempat yang tidak seharusnya, selalu dengan alasan menjaga kebersihan dan kesehatan. Dia bilang kalau aku terkena infeksi karena kotoran, aku bisa mati, dan dia tidak akan membiarkannya karena sangat mencintaiku. Bagian terburuk adalah dia melakukan semua ini sambil bicara tentang cinta. Dia akan bilang, "Ibu, aku melakukan ini karena mencintaimu. Karena kau wanita terpenting dalam hidupku, karena aku tidak bisa hidup tanpamu." Dia mencampur deklarasi cinta dengan tindakan menjijikkan seolah itu hal paling normal di dunia. Aku tidak bisa mengerti bagaimana seseorang bisa bicara tentang cinta sambil melakukan hal seperti ini. Dia juga mulai memberiku obat yang bukan resep dokter. Dia bilang membeli vitamin khusus agar aku lebih kuat, tapi aku curiga itu obat supaya aku lebih mengantuk dan lemah. Setelah minum vitamin itu, aku makin lemas, makin bingung, bahkan tidak kuat berteriak saat disalahgunakan. Pelanggaran seksual penuh pertama terjadi pada malam yang tidak akan pernah kulupakan. Dia datang ke kamarku setelah tengah malam, mabuk, menangis, bilang sangat menderita karena tidak punya pacar, tidak ada wanita yang mau dengannya karena dia mengabdikan seluruh waktunya merawatku. Dia bilang aku punya kewajiban membantunya karena salahku dia tidak bisa punya pacar. Apa yang terjadi setelah itu begitu mengerikan sehingga hingga hari ini aku bangun sambil menjerit karena mimpi buruk. Setelah malam itu, dia bilang sekarang kami punya hubungan khusus. Aku lebih dari seorang ibu baginya. Kami seperti pasangan, dan tidak ada yang boleh tahu karena orang tidak mengerti cinta sejati. Dia bilang apa yang terjadi antara kami adalah kehendak Tuhan, takdir, kelumpuhan terjadi agar kami lebih dekat. Kegilaannya tidak ada batas. Jawablah jujur, menurutmu seorang ibu punya kewajiban memaafkan anaknya apapun yang dia lakukan? Karena aku punya pendapat yang sangat kontroversial tentang ini. Tuliskan di komentar pendapatmu. Apa yang akan kamu dengar sekarang tentang tahun-tahun berikutnya akan membuatmu mengerti kenapa aku berpikir seperti itu. Apa yang dimulai pada malam terkutuk itu menjadi rutinitas horor yang berlangsung bertahun-tahun. Setiap hari yang terbit adalah satu hari lagi penderitaan. Satu hari lagi aku berdoa agar Tuhan segera mengambilku dari siksaan ini. Junior mengubah hidupku menjadi penjara di mana aku menjadi tahanan tubuhku sendiri. Dan dia adalah sipir paling kejam yang bisa dibayangkan. Setiap hari tanpa kecuali, dia mengulang penyalahgunaan yang sama, selalu dengan alasan menjijikkan tentang perawatan dan kebersihan. Pagi, saat membangunkanku untuk sarapan, dia sudah mulai meraba tubuhku, bila memeriksa apakah aku tidur nyenyak, apakah tidak timbul luka kulit semalaman. Tapi pemeriksaan itu murni jahat, disamarkan sebagai perawatan medis. Saat mandi,
yang terjadi setiap sore. Dia menghabiskan lebih dari 2 jam membersihkanku. Dia bilang orang lumpuh butuh kebersihan ekstra. Jika tidak, aku akan membusuk karena infeksi. Tapi aku tahu itu bukan pembersihan sama sekali. Itu dia memuaskan keinginannya yang sakit, menggunakan tubuhku seolah boneka. Aku mencoba melawan, tapi tangan kiriku tidak bisa digerakkan, kaki kiriku mati. Aku bergantung padanya bahkan untuk ke kamar mandi. Terapi fisik yang dia ciptakan adalah momen teror lain. Dia bilang sudah mempelajari di internet latihan yang kubutuhkan agar tidak kehilangan gerakan sepenuhnya. Tapi latihannya termasuk menyentuhku seluruh tubuh, memaksaku melakukan gerakan yang tidak ada hubungannya dengan pemulihan stroke. Dia memanipulasi tubuhku sesuka hati, selalu bilang itu demi kebaikanku. Kalau tidak melakukannya, aku akan lumpuh seumur hidup. Malam itu adalah saat terburuk terjadi. Dia bilang aku butuh relaksasi khusus agar tidur nyenyak, bahwa wanita dengan masalah neurologis harus melepaskan ketegangan atau bisa terkena stroke lagi. Dan kemudian dia melakukan hal-hal padaku yang hingga hari ini membuatku mual hanya dengan mengingatnya. Aku mencoba pura-pura tidur, tapi dia berkata, "Tidak ada gunanya pura-pura, Bu. Aku tahu kapan kau bangun dan kapan kau tidur." Aku mencoba minta tolong dengan segala cara yang bisa kulakukan. Saat tetangga lewat di depan rumah dan mengintip dari jendela, aku mencoba memberi isyarat dengan mata, mencoba menggerakkan kepala dengan cara yang menunjukkan keputusasaan. Tapi dia selalu dekat, selalu mengontrol segalanya. Jika dia menyadari aku mencoba menarik perhatian, dia mendekat dan berkata keras, "Ibu hari ini sedikit kesakitan, ya? Tapi aku sudah memberinya obat. Dia akan segera sembuh." Saat telepon berdering, dia yang menjawab. Dia selalu bilang pada semua orang bahwa aku tidak bisa bicara karena sangat lemah. Dokter menyarankan istirahat suara. Jika mereka bersikeras ingin berbicara denganku, dia akan membawa telepon ke arahku, tapi tetap di sampingku, mendengar setiap kata, membuat ekspresi menjengkelkan jika aku mencoba mengatakan sesuatu yang bisa menimbulkan kecurigaan. Aku bahkan takut mengucapkan "tolong" karena tahu dia akan membuatku menanggung akibatnya nanti. Dia mengontrol semua obat yang kubutuhkan. Selain obat stroke yang diresepkan dokter, dia memberiku obat lain yang katanya dibeli di apotek untuk melengkapi perawatan. Aku curiga itu obat agar aku lebih patuh, lebih bingung, karena setelah meminumnya, pikiranku menjadi kacau, tidak bisa berpikir jernih, bahkan tidak punya tenaga untuk berteriak saat disalahgunakan. Kunjungan orang-orang dipotong satu persatu. Pertama, dia bilang aku tidak boleh menerima teman Nancy karena suaranya terlalu keras dan memengaruhi tekanan darahku. Lalu dia bilang orang-orang dari gereja tidak boleh datang karena aku sangat sensitif terhadap kerumunan. Dia terus membuat alasan untuk setiap orang sampai tidak ada yang tersisa. Kami benar-benar terisolasi dari dunia, hanya dia dan aku di dalam rumah yang menjadi nerakaku sendiri. Aku mencoba melawan dengan berbagai cara. Kadang aku pura-pura sangat sakit untuk melihat apakah dia akan berhenti. Tapi dia bilang rasa sakit itu normal bagi seseorang yang pernah mengalami stroke dan apa yang dia lakukan akan membantu memperbaikinya. Kadang aku mencoba menangis, berharap dia punya sedikit belas kasihan, tapi dia bilang menangis juga gejala masalah neurologis dan aku akan membaik seiring waktu. Sekali aku berhasil memegang telepon secara diam-diam dan mencoba menelepon layanan darurat, tapi ucapanku sedikit terganggu karena obat yang dia berikan, dan wanita di ujung telepon tidak bisa memahami dengan jelas. Saat dia tiba dan melihat telepon di tanganku, dia menjadi marah. Dia bilang kalau aku melakukan itu lagi, dia akan mengikatku ke tempat tidur dan bilang pada semua orang bahwa aku marah-marah karena stroke. Tahun-tahun berlalu,
dan aku kehilangan harapan bahwa seseorang suatu hari akan mengetahui apa yang terjadi. Dia berhasil membangun citra sebagai anak yang berdedikasi. Tetangga memujinya, bilang dia contoh anak yang mengorbankan hidupnya untuk merawat ibunya yang sakit. Saat dia keluar untuk berbelanja atau urusan di jalan, semua orang berbicara baik tentangnya. Bagaimana mungkin ada yang curiga pada orang dengan reputasi seperti itu? Dia juga semakin berani. Dia mulai membawaku ke janji medis dan selalu hadir selama pemeriksaan. Dia tidak membiarkan dokter memeriksa sendiri. Dia bilang aku sangat gelisah tanpa dia di dekatku, bisa terkena stroke lagi jika gelisah. Dokter menganggap ini normal. Mereka memuji dedikasinya. Tidak ada yang membayangkan bahwa dia ada untuk mengontrol apa yang kukatakan selama konsultasi. Saat dokter bertanya bagaimana kondisiku, dia menjawab sebelum aku sempat membuka mulut. Dia bilang aku berkembang baik, makan dengan benar, tidur nyenyak, menjalani fisioterapi. Jika dokter bersikeras berbicara langsung padaku, dia akan berkata, "Dokter, kadang dia agak bingung karena stroke, tapi saya mencatat semua yang terjadi di rumah dan bisa memberi info lebih baik." Namun suatu hari, setelah hampir 8 tahun hidup dalam neraka ini, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Tetangga sebelah, Mrs. Johnson, sedang sakit dan beristirahat di rumah. Pada hari itu, aku tidak tahan lagi dan mulai berteriak putus asa saat dia menyalahgunakan aku. Aku berteriak dengan kekuatan yang tidak kuketahui sebelumnya. Aku berteriak minta tolong sampai suaraku hilang. Mrs. Johnson mendengar teriakan itu melalui dinding tipis yang memisahkan dua rumah. Dia berkata kemudian bahwa dia tidak pernah mendengar teriakan putus asa seperti itu, terdengar seperti seseorang disiksa. Dia khawatir dan datang mengetuk pintu untuk memastikan semuanya baik. Junior menjawab pintu dengan tenang. Dia bilang aku mengalami krisis nyeri karena kelumpuhan, sudah diberi obat, dan aku sudah lebih baik. Tapi Mrs. Johnson tidak yakin. Dia bersikeras ingin melihatku. Dia berkata ingin memastikan aku baik-baik saja. Dia mencoba mencegahnya, tapi dia mendorong pintu dan masuk. Dia menemukan aku di tempat tidur, seluruh tubuh berkeringat dengan bekas tangan di leher. Mataku merah karena menangis terlalu banyak. Dia segera sadar ada yang sangat salah, terutama karena aku menatap putus asa, mencoba mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Mrs. Johnson berkata akan menelepon layanan darurat, aku perlu ke rumah sakit. Dia mencoba meyakinkan bahwa itu tidak perlu, hanya krisis normal, aku selalu begitu saat sakit, tapi dia tidak mendengarkan dan tetap memanggil 911. Saat menunggu ambulans, dia tetap di sisiku, memegang tanganku, dan aku mencoba mengatakan, "Tolong," dengan mata karena suaraku tidak keluar. Di rumah sakit, dokter yang merawatku menemukan sesuatu yang aneh. Dia bilang ada tanda stres sangat tinggi pada seseorang yang seharusnya dirawat dengan baik di rumah. Dia bertanya apakah aku merasa sakit berbeda, apakah ada sesuatu di rumah yang membuatku gelisah. Junior, seperti biasa, menjawab untukku. Dokter bersikeras memeriksa aku sendiri. Dia bilang Junior harus keluar. Dia mencoba menolak, tapi dokter tegas. Ini pertama kalinya dalam 8 tahun aku sendiri dengan seseorang yang bisa membantuku. Saat pemeriksaan, dokter melihat tanda pada tubuhku yang tidak sesuai dengan perawatan yang seharusnya. Dokter bertanya apakah seseorang menyakitiku, apakah aku disalahgunakan. Aku mencoba bicara, tapi gugup sehingga kata-kata tidak keluar. Dokter meminta aku mengangguk untuk menjawab ya atau tidak. Saat ditanya apakah ada anggota keluarga yang menyakitiku, aku berhasil mengangguk ya. Saat ditanya apakah itu anakku, aku mengangguk lagi.
dokter memanggil pekerja sosial rumah sakit dan psikolog. Mereka datang untuk berbicara padaku dan perlahan berhasil memahami apa yang terjadi. Aku menceritakan semuanya sebisa mungkin, meski ucapanku terganggu, bahkan gemetar ketakutan. Aku menceritakan pelecehan, sentuhan, ancaman. Mereka terkejut tapi percaya padaku. Saat mereka menghadapi Junior, dia menyangkal semuanya dengan dingin. Dia bilang aku berhalusinasi karena stroke. Orang dengan masalah neurologis sering membuat cerita. Dia anak yang berdedikasi, tuduhan itu absurd. Dia bilang aku tidak tahu berterima kasih atas semua yang dia lakukan. Dia mengorbankan hidupnya untuk merawatku. Dia sangat meyakinkan sehingga sesaat aku hampir meragukan versiku sendiri. Tapi pekerja sosial bilang mereka akan melakukan pemeriksaan lain, lebih detail, dan jika menemukan tanda penyalahgunaan, polisi akan dipanggil segera. Aku tahu ceritanya berat, tapi aku yakin banyak yang tidak berani klik like video ini. Silakan buktikan salah. Klik like. Pemeriksaan di rumah sakit mengonfirmasi semua yang kukatakan. Dokter forensik menemukan tanda pelecehan seksual baru dan lama di tubuhku yang membuktikan aku jujur. Saat hasil ditunjukkan pada Junior, dia tetap menyangkal, tapi sekarang dia tidak bisa lagi mempertahankan topeng anak berdedikasi. Topengnya jatuh dan semua orang bisa melihat siapa monster sebenarnya. Polisi dipanggil dan dia ditangkap di tempat. Dia dibawa dengan borgol dari rumah sakit sambil berteriak bahwa aku gila, membuat semua ini karena stroke, akan menuntut semua orang karena pencemaran nama baik. Tapi teriakannya tidak berguna lagi. Bukti ada di tubuhku, tanda-tanda bertahun-tahun pelecehan, dan tidak ada yang bisa menyangkal kenyataannya. Aku tinggal di rumah sakit hampir 2 minggu sementara mereka memutuskan apa yang harus dilakukan. Tidak ada satupun anggota keluarga dekat yang bisa merawatku, dan aku ketakutan menghadapi kemungkinan harus masuk panti jompo atau tempat asing yang tidak kukenal. Tapi kemudian terjadi sebuah keajaiban yang tak akan pernah kulupakan. Sepupuku, Sarah, muncul, sepupu jauh dari pihak ayah yang bahkan sudah hampir kulupakan. Sarah mendengar kasus ini melalui seorang teman yang bekerja di rumah sakit. Dia datang menemuiku dan berkata, meski kami tidak bicara selama lebih dari 20 tahun, dia tidak bisa membiarkan kerabatnya menghadapi situasi seperti itu sendirian. Dia bilang memiliki rumah dengan kamar di lantai dasar, bisa merawatku, tidak akan membiarkanku tak berdaya. Saat mendengar kata-kata itu, aku menangis lega untuk pertama kali setelah bertahun-tahun hanya menangis karena putus asa. Rumah Sarah berada di lingkungan yang lebih jauh di savanah, di jalan yang tenang, penuh pohon dan rumah sederhana. Dia telah menyiapkan kamar untukku dengan pegangan di kamar mandi, tempat tidur lebih rendah agar bisa duduk sendiri, kursi roda untuk bergerak di rumah. Untuk pertama kali dalam 8 tahun, aku berada di tempat yang aman dari bahaya. Hari-hari pertama di rumah Sarah terasa aneh. Aku begitu takut sehingga suara sekecil apapun membuatku kaget. Saat dia mendekat untuk membantuku, tubuhku otomatis menyusut, mengantisipasi serangan. Tapi Sarah sabar seperti malaikat. Dia berbicara lembut, bergerak pelan, selalu memberi peringatan sebelum menyentuhku. Hal pertama yang dilakukan Sarah adalah membawaku ke fisioterapis bernama Melissa, yang memiliki kantor di dekat rumah. Melissa adalah wanita berusia 40-an, berambut pendek, tegas tapi penyayang. Saat Sarah menjelaskan apa yang terjadi padaku, aku melihat dia sangat marah. Dia berkata akan melakukan segalanya untuk membantuku memulihkan gerakan, aku berhak mendapatkan kembali kemandirian. Sesi fisioterapi pertama sulit. Tubuhku terlalu tegang, terkunci karena trauma dan ketakutan. Melissa menjelaskan itu normal,
bahwa orang yang mengalami pelecehan fisik biasanya memiliki tubuh sangat tegang, seolah selalu siap melawan serangan. Dia mulai perlahan dengan latihan pernapasan dan relaksasi, mengajarkanku untuk mempercayai tubuhku lagi. Melissa bukan hanya fisioterapis. Dia menjadi tempat curhat, teman, bahkan terapis dadakan bagiku. Selama sesi, dia membiarkanku bercerita tentang semua yang terjadi, mendengar tanpa menilai, membantu memahami bahwa semuanya bukan salahku. Dia bilang stroke bukan hukuman Tuhan. Aku tidak pantas menderita seperti itu. Aku seorang penyintas, bukan korban. Setelah sekitar 3 bulan fisioterapi, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Saat mencoba meraih benda di meja, tangan kiriku bergerak sendiri untuk pertama kalinya sejak stroke. Hanya sedikit gerakan, jari menekuk sedikit, tapi aku menangis haru. Melissa juga menangis bersamaku dan berkata, "Lihat, Elelanar, tubuhmu mulai hidup kembali." Sejak hari itu, latihan semakin intens. Melissa menjelaskan otakku menciptakan koneksi baru, gerakan akan kembali secara bertahap jika aku tidak menyerah. Sulit dan menyakitkan, tapi setiap kemajuan kecil memberiku harapan. Awalnya jari-jari, kemudian pergelangan tangan, siku, dan kaki mulai merespons lebih baik. Sarah juga membawaku ke psikolog, Dr. Harrison, yang menangani orang dengan trauma berat. Dia menjelaskan aku harus memproses 2 trauma, stroke yang mengubah hidupku seketika dan bertahun-tahun pelecehan setelahnya. Proses ini panjang, aku harus sabar dengan diri sendiri, penyembuhan trauma tidak instan. Sesi dengan Dr. Harrison sangat penting. Dia menjelaskan apa yang dilakukan junior padaku memiliki nama, kekerasan seksual, penyalahgunaan orang rentan, penahanan palsu, bukan perawatan atau cinta. Dia memanfaatkan ketergantunganku untuk memenuhi keinginannya yang sakit, dan itu kejahatan serius, terlepas dari dia anakku. Dengan waktu, aku memahami bahwa aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah karena stroke, tidak bersalah karena menjadi tergantung, tidak bersalah karena membesarkan anak yang menjadi monster. Dr. Harrison mengajarkan bahwa korban pelecehan selalu merasa bersalah, tapi rasa bersalah itu tidak nyata. Itu cara pikiran mencoba memahami situasi yang tak masuk akal. Beberapa bulan setelah memulai perawatan, hari paling mengharukan terjadi. Melissa ingin mencoba membuatku berjalan sendiri dengan bantuan tongkat. Aku takut jatuh, tapi dia berkata, "Percaya padaku, Elelanar, kamu siap." Dan memang, aku berhasil berjalan sekitar 3 langkah sendiri, gemetar tapi mantap. Sarah melihat dan menangis begitu hebat, aku pikir dia akan pingsan. Berjalan sendiri mengubah segalanya. Aku tidak lagi tergantung pada orang lain untuk ke kamar mandi, mengambil air, melihat ke jendela. Tampak sederhana, tapi bagi yang bertahun-tahun tidak bisa bergerak, setiap gerakan adalah pencapaian besar. Aku berlatih berjalan di rumah, menguatkan kaki, memulihkan keseimbangan yang hilang karena stroke. Dengan kemandirian fisik kembali, aku mulai memikirkan hidupku. Tidak bisa lagi bekerja di pabrik tekstil. Tubuhku tidak tahan membungkuk di mesin berjam-jam. Dr. Harrison menyarankan mencari kegiatan yang menyenangkan sebagai cara memulai kehidupan profesional baru tanpa banyak usaha fisik. Sarah menyarankan kursus tanaman obat. Dia berkata, "Aku selalu pandai merawat tanaman, waktu muda bisa membuat teh untuk segala hal, ibu mengajariku banyak ramuan rumah." Dia bilang ada wanita di lingkungan yang mengajarkan kursus dasar tanaman obat, aku bisa belajar lebih banyak dan mungkin bekerja di bidang itu. Kursus itu penemuan luar biasa. Aku belajar banyak tanaman, efeknya, cara membuat teh, salep, sirup. Guru, Miss Charman, bilang aku berbakat dengan tanaman,
tanganku bagus membuat ramuan. Pertama kali setelah lama ada yang memuji kemampuanku, membuatku merasa berguna lagi. Sementara itu kasus Junior berjalan di pengadilan. Dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena pemerkosaan orang rentan, penahanan palsu, dan penyiksaan. Aku pikir akhirnya keadilan ditegakkan. Tapi sistem penjara Amerika mengecewakan. Bagian selanjutnya, banyak orang mungkin menilai aku. Ketika ku tahu dia dibebaskan karena perilaku baik hanya setelah 3 tahun, aku membuat pilihan. Apakah salah jika aku tidak melaporkannya lagi ketika dia mencoba menghubungiku? Apa yang akan kau lakukan di posisiku? Karena apa yang terjadi selanjutnya menunjukkan bahwa kadang hidup menegakkan keadilan dengan cara tak terduga. 3 tahun setelah dibebaskan, aku pulih sepenuhnya dan memulai hidup baru. Aku membuka toko kecil produk alami dekat Forensic Park, pusat Savannah. Menjual tanaman obat, teh, salep, sirup yang kubuat sendiri. Usahaku berkembang, aku harus merekrut Sylvia, wanita muda yang membantu penjualan dan senang belajar tanaman obat. Tokoku dikenal di seluruh kota. Orang datang mencari obat untuk sakit kepala, insomnia, masalah perut, depresi, cemas. Aku membimbing cara menggunakan tanaman dengan tepat, mengajari membuat teh di rumah, memberi saran kesehatan alami dari pengalaman dan belajar bertahun-tahun. Aku kembali mandiri dan menghasilkan uang jujur. Rutinitas toko menyenangkan. Bangun pagi, minum kopi dengan Sarah, berjalan 4 blok ke pusat, buka toko jam 8, menyusun herbal kering, menyiapkan salep harian, melayani pelanggan tetap yang berbagi cerita selain ramuan. Hidup sederhana tapi penuh makna. Sarah tetap tinggal denganku, tapi sekarang kami lebih seperti saudara perempuan daripada sepupu yang merawat sepupu sakit. Dia membantuku di toko saat akhir pekan, merawat rumah saat aku bekerja. Dia menjadi teman hidupku, tempatku curhat, sahabat terdekatku. Kami membangun rutinitas yang baik dan damai, penuh kasih tulus. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, aku benar-benar bahagia. Aku bahkan menemukan kekasih, Pak Anthony, seorang duda 68 tahun yang sering datang ke tokoku untuk membeli teh lemon balm untuk sarafnya setelah istrinya meninggal. Dia mengetahui seluruh ceritaku, menghormati masa laluku, memperlakukanku dengan kasih sayang yang kukira tak akan kurasakan lagi seumur hidup. Kami tidak tinggal bersama, tapi hampir setiap hari bertemu. Pergi menonton film, berjalan di taman, menjalani kisah cinta orang dewasa yang menghargai kebersamaan. Anthony adalah segalanya yang tidak dimiliki Junior, menghormati, peduli, melindungi tanpa mengontrol. Dia membawa bunga setiap Jumat, membantuku membawa kotak berat dari toko, menunggu hingga aku tutup agar kami bisa makan malam bersama di restoran sederhana dekat situ. Hubungan kami dibangun atas rasa hormat, kepercayaan, dan kasih yang tulus. Begitulah seharusnya cinta. Itu 20 tahun kedamaian penuh, rekonstruksi, dan kebahagiaan yang tak pernah kupikir mungkin. Aku berhasil mengubah rasa sakit menjadi tujuan hidup, membantu orang lain melalui tanaman obat. Aku menerima berbagai undangan untuk memberi ceramah tentang bangkit kembali, kewirausahaan di usia lanjut, cara memulai hidup baru setelah 50 tahun. Aku menjadi contoh di kota, wanita yang bisa membalik keadaan setelah melewati neraka. Tokoku berkembang pesat. Dari awal hanya meja kecil 3 kaki, kini mengisi seluruh ruangan dengan rak-rak dari lantai hingga langit-langit penuh toples berisi herbal, kulkas berisi salep buatan sendiri, meja besar untuk melayani pelanggan yang membutuhkan panduan lebih detail. Ada pelanggan dari kota lain hanya untuk membeli produkku. Selama 20 tahun itu,
Aku juga membuat kelompok dukungan informal untuk perempuan korban kekerasan domestik. Setiap Selasa, setelah toko tutup, kami bertemu di ruangan belakang untuk berbagi pengalaman dan saling memberi semangat. Banyak perempuan berhasil keluar dari hubungan abusif setelah ikut pertemuan ini. Itu caraku membalas semua bantuan yang kubutuhkan saat aku berada di titik terendah. Ketenaran tokoku menyebar sampai seorang wartawan datang mewawancara. Artikel besar tentang kewirausahaan perempuan usia lanjut diterbitkan, fotoku di tengah herbal, menceritakan bagaimana aku mengubah tragedi pribadi menjadi kesempatan baru. Aku menyimpan potongan artikel itu di bingkai di belakang meja sebagai pengingat bahwa hidup bisa berhasil, meski setelah melewati yang terburuk. Namun, suatu Kamis pagi tahun lalu, saat sedang mengatur toples salep Arnica yang baru kubuat, aku mendengar suara yang familiar meminta tolong. Suaranya gemetar, lemah, sangat berbeda dari suara otoritatif yang dulu menakutkan. Saat menoleh, aku hampir terjatuh karena kaget. Itu Junior, tapi bukan pria kuat dan menguasai yang dulu melukaiku selama 1 dekade. Di pintu tokoku berdiri seorang pria yang rapuh, kurus, kulit kekuningan, berjalan susah payah dengan tongkat. Rambut memutih, tipis, mata cekung, pakaian kebesaran, tubuh yang dulu kuat kini menghilang. Hampir tak dikenali, kecuali suara itu yang masih membuatku merinding. Dia melihatku dan menangis lemah, seperti pria pengecut yang sedang butuh sesuatu. Suaranya tersendat. "Ibu, aku sangat sakit. Aku butuh bantuanmu. Dokter bilang aku terkena multiple sclerosis, akan lumpuh jika tidak mendapat perawatan khusus. Tolong jangan tinggalkan aku." Aku menatap pria yang menghancurkan hidupku bertahun-tahun dan merasakan ketenangan yang aneh. Aku tidak merasa marah, takut, atau iba. Aku merasa ketenangan beku yang belum pernah kurasakan. Di depanku ada mantan penyiksaku, kini bergantung, rentan, butuh pertolongan dari orang yang dulu dia sakiti tanpa belas kasihan. Dia terus berbicara, mencoba mempengaruhi. "Ibu, aku tahu dulu salah, aku menyakitimu, tapi sekarang aku butuhmu. Aku tak punya siapapun, hanya kau keluargaku. Aku tinggal di kamar kecil, tak bisa bekerja, nyaris tak bisa mengurus diri sendiri. Tolong maafkan dan bantulah aku." Dia mencoba manipulasi emosional seperti dulu, tapi kini tak berdaya sama sekali. Sylvia, yang sedang mengatur herbal di rak, menyadari sesuatu dan mendekat. Aku berbisik, "Kamu makan siang saja. Aku urus sendiri." Dia pergi dengan tenang, meninggalkan kami berdua. Aku tidak ingin saksi untuk percakapan ini. Aku mendengarkan semua yang dia katakan, mengamati setiap detail tubuh yang dulu kuat, kini melemah. Dia menceritakan multiple sclerosisnya mulai 5 tahun lalu, awalnya hanya mati rasa di kaki, lalu memburuk hingga kehilangan sebagian gerakan, tangan juga terpengaruh, kesulitan memegang benda, keseimbangan terganggu, berjalan jauh sulit. Kehilangan pekerjaan konstruksi, uang pensiun seadanya, sulit mandi dan makan. Aku menarik napas dalam-dalam, berkata dengan suara paling tegas. "Sekarang kau tahu bagaimana rasanya bergantung pada orang lain, bukan? Kau tahu bagaimana rasanya tak bisa membela diri, harus percaya orang yang merawatmu tak akan menyakiti atau memanfaatkan kelemahanmu." Wajahnya berubah pucat. Aku melanjutkan, "Tenang. Ingat apa yang kau lakukan padaku 10 tahun saat aku lumpuh? Ingat bagaimana kau menyiksaku setiap hari? Mengancamku? Mengubah hidupku jadi neraka? Mengingat aku memohon padamu berhenti dan kau bilang aku harus bersyukur karena kau merawatku? Kini giliranmu bergantung. Kini kau yang butuh perawatan."
Dia mulai panik. Menyadari aku takkan tergiur oleh manipulasi emosional, dia mencoba strategi terakhir. Ibu, aku masih muda waktu itu, tak tahu apa yang kulakukan. Kini aku menyesal. Aku menyakiti ibu. Aku menyesal. Aku menatap matanya tanpa mengalihkan pandangan. Penyesalanmu demi kepentingan sendiri, karena kau butuh aku sekarang, bukan karena kau menyadari kesalahan. Jika kau sehat, punya uang, independen, kau tak akan muncul di sini meminta maaf. Dia mencoba kartu terakhir. Ibu, kau orang baik, beriman, pemaaf. Kau takkan membiarkan anakmu mati terabaikan, kan? Apa kata orang jika kau menolak menolongku? Lalu aku tertawa. Tertawa sampai aku sendiri terkejut. Anakku itu sudah mati lama. Yang ada di depanku hanyalah orang asing yang dulu menyakitiku. Dan kau tahu apa yang dipikir orang tentangku sekarang? Mereka melihatku sebagai wanita pemberani yang bangkit dari trauma mengerikan, membangun hidup baru setelah 50 tahun. Itu yang penting. Kini, pergi dari tokoku dan jangan kembali. Carilah panti jompo, lembaga amal, siapapun yang digaji pemerintah untuk merawatmu. Perawatan cinta, perawatan keluarga, kau kehilangan hak itu ketika memutuskan mengubahku menjadi objek seksual selama 1 dekade. Dia pergi dari toko, terhuyung, menangis keras, tapi aku tak merasa sedikit pun iba. Setelah dia pergi, aku mengunci pintu, menutup tanda buka tutup, duduk di kursi belakang meja. Aku menangis, tapi bukan tangis kesedihan. Tangisku adalah kebebasan total. Beban berat terangkat dari pundakku sekaligus. Akhirnya, aku berhasil menatap mata penyiksaku dan berkata, "Tidak." Aku kemudian mengetahui dari kenalan di layanan sosial bahwa dia ditempatkan di panti jompo publik, tempat pemerintah merawat orang tanpa keluarga atau uang. Hidupnya di sana sulit, tergantung pada staf yang kelelahan, kadang menunggu berjam-jam untuk dilayani, makan makanan buruk, tidur di kamar bersama orang sakit lain. Itu tepat seperti yang pantas dia terima. Kini, di usia 72 tahun, aku bisa berkata dengan pasti, aku wanita lengkap dan bahagia. Aku punya toko yang sukses dan memberi kebebasan finansial. Aku punya Sarah, keluarga hati. Aku punya Anthony, yang mencintaiku dan menghormatiku seperti seharusnya setiap wanita dicintai. Kesehatan cukup, banyak rencana yang masih ingin dicapai. Aku membentuk kelompok dukungan informal untuk perempuan penyandang disabilitas yang telah membantu puluhan orang melaporkan pelecehan, keluar dari hubungan beracun, membangun hidup dengan martabat. Setiap minggu aku menerima pesan dari perempuan yang berhasil membebaskan diri dari situasi mengerikan setelah ikut pertemuan kami. Itu caraku mengubah rasa sakit menjadi tujuan hidup, trauma menjadi misi kehidupan. Cerita hidupku membuktikan, tak peduli usia, trauma, atau berapa kali terjatuh, selalu bisa memulai kembali. Penting, jangan menyerah, cari bantuan bila perlu, yakin kau pantas mendapat yang baik. Pantas dihormati, dicintai, bermartabat, dan terutama, jangan biarkan yang menyakitimu tetap punya kuasa. Aku Eleanor Bennett, 72 tahun, tinggal di Savannah, dan ini kisah hidupku, bagaimana trauma terburuk mengubahku menjadi wanita terkuat yang kukenal. Jika ingin lebih banyak cerita perjuangan seperti milikku, berlanggananlah ke kanal Grandparents Tales. Di sana terbukti, tak ada batas usia untuk memulai lagi, dan balas dendam paling manis adalah hidup dengan baik. Hari ini, aku merasa menang, karena telah berjuang sebaik mungkin menghadapi semua kesulitan. Jika bisa, klik kotak yang muncul di layar untuk menonton lebih banyak video dan mendengar kisah wanita pejuang sepertiku.
Kau akan terkejut melihat kekuatan wanita Amerika menghadapi apapun yang hidup taruh di jalan mereka. Hidup mengajarkan, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Siapa yang menabur kejahatan, suatu hari akan membayar.